Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DB Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like dan juga share video ini biar bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas soal pedagogik. Oke, jadi sebelumnya sudah beberapa kali saya bahas beberapa soal untuk latihan kompetensi teknis untuk yang profesional. Saat ini saya akan coba bahas beberapa soal untuk pedagogik ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Oke, untuk contoh yang pertama, pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Sebagai seorang guru, hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi adalah untuk yang A, indikator harus singkat, yang B, indikator harus bermakna luas, indikator harus memperhatikan karakteristik kepribadian siswa, indikator harus menggunakan KKO yang bisa diukur, indikator harus memiliki berbagai tindakan. Oke. Kita bahas di sini sebelum menentukan RPP, yaitu kita harus merumuskan indikator ya. Jadi dalam mengembangkan indikator itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus menentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal atau mencapai KKM begitu ya. Kemudian yang kedua, rumusan indikator ini menggunakan kata kerja yang bisa diukur. Jadi di sini ada yang poin D, indikator harus menggunakan KKO yang bisa diukur ya. Jadi KKO-nya itu harus bisa diukur. Kalau misalkan di sini KKO tidak bisa diukur, maka kita akan kesulitan dalam menentukan ketuntasan minimal dari seorang siswa atau peserta didik. Jadi otomatis jawabannya yang D. Saya coba sampaikan juga untuk beberapa indikator yang lainnya, bahwa untuk yang harus diperhatikan itu yang selanjutnya, indikator itu harus dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas dan mudah dipahami. Jadi di sini ada yang harus singkat ya, ada pilihan harus singkat. Tapi di sini singkat itu tidak mewakili simple, jelas dan mudah dipahami karena singkat belum tentu bisa mudah dipahami, begitu ya. Oke, selanjutnya selain itu ada tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi di sini maknanya harus jelas, tidak bermakna ganda sehingga nanti dalam proses evaluasi atau pengukuran itu tidak mengakibatkan asumsi yang melebar begitu. Kemudian harus mengandung satu tindakan, di mana di sini ada yang indikator harus memiliki berbagai tindakan. Ini tidak bisa ya, karena kalau misalkan dia berbagai tindakan itu nanti seharusnya sudah dimasukkan ke indikator baru. Jadi di sini itu lebih diperinci, setiap indikator itu memiliki satu tindakan saja. Kemudian setelah itu ada memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan juga kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat dan juga lingkungan atau daerah. Jadi di sini bukan memperhatikan berdasarkan karakteristik peserta didik ya, karena di sini lebih menuju ke indikator atau KD yang akan disampaikan. Jadi kita harus yang paling utama memperhatikan karakteristik dari KD-nya. Oke. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Soal yang kedua, sebagai seorang guru kita harus mengembangkan ilmu sesuai arah zaman. Saat ini sedang digencarkan pembelajaran abad 21 yang sering menggunakan istilah 4C. Di bawah ini yang bukan termasuk 4CS adalah, jadi 4CS itu merupakan singkatan dari C yang pertama itu critical thinking, kemudian communication, collaboration dan creativity. Ya, jadi di sini ada critical thinking, collaboration, communication dan creativity. Jadi yang tidak masuk itu yang C ya, konseptual. Di sini critical thinking tentunya teman-teman sudah tahu, yaitu berpikir kritis ya, bukan hanya siswa mempelajari materi atau mempelajari teori-teori, tapi juga bisa menganalisis, mengembangkan dan juga mengaplikasikan. Kemudian dalam collaboration artinya peserta didik itu dapat bekerja sama ya, jadi bisa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang sudah ditentukan. Kemudian communication artinya di sini peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan juga gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun dengan teknologi. Kemudian ada creativity. Ya, ini sudah jelas bahwa di sini
untuk creativity itu peserta didik nanti dapat menghasilkan atau mengembangkan ilmu yang sudah didapatkannya dan juga dapat mengimplementasikannya berdasarkan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara individu maupun secara kelompok. Begitu ya. Lanjut contoh yang berikutnya. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran matematika, siswa diminta untuk menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, dan menyatakan hipotesis yang berkaitan dengan masalah. Hal tersebut merupakan aspek dalam keterampilan pemecahan masalah dalam tahap. Oke, di sini untuk keterampilan pemecahan masalah itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan masalah. Jadi menentukan masalah itu mulai dari mengidentifikasi masalah, memahami permasalahan dan menjelaskan permasalahan. Kemudian yang kedua ada mengeksplorasi masalah. Mengeksplorasi masalah ini mulai dari menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. Jadi ini jawabannya yang mengeksplorasi masalah atau yang B. Nah, saya lanjutkan lagi untuk yang ketiga itu ada merencanakan solusi. Jadi di mana peserta didik itu dapat mengembangkan rencana untuk memecahkan masalahnya tersebut. Kemudian langkah yang keempat yaitu melaksanakan rencana. Jadi rencana yang sudah dibuat sebelumnya, rencana solusinya sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan. Kemudian selanjutnya setelah melaksanakan yaitu memeriksa. Memeriksa ini artinya mengevaluasi ya, mengevaluasi solusi yang sudah digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu mengevaluasi. Pada langkah ini solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi juga dibuat, kemudian memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi tersebut, dan juga mengkomunikasikan dengan teman ataupun dengan guru yang dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya ya. Contoh yang keempat, proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan juga melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan ya. Jadi ini menghasilkan simpulan dari mulai memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan sampai menyimpulkan ya. Ini merupakan apa? Apakah A pemecahan masalah, atau B berpikir kreatif, atau C berpikir kritis, atau berpikir analisis, atau motivasi belajar. Nah, di sini ini masuknya ke berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu merupakan proses di mana segala pengetahuan atau keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan sampai dengan menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Itu namanya berpikir kritis. Jadi jawabannya yang C. Kalau pemecahan masalah itu ini merupakan salah satu unsur dalam berpikir kritis ya. Ini ada di atas tadi, memecahkan permasalahan ini. Kemudian berpikir kreatif itu lebih ke mengembangkan ya, lebih ke mengembangkan berdasarkan ide-ide yang sudah dimiliki. Nah, kemudian kalau berpikir analitis itu juga di sini masuk di dalam berpikir kritis, ada menganalisis ini ya. Menganalisis artinya berpikir analitis. Kemudian motivasi belajar itu merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal atau tindakan yang bermanfaat bagi dirinya. Itu melakukan motivasi belajar. Oke, itu dia untuk selanjutnya contoh yang kelima. Seorang guru memberikan contoh suatu gerakan pada siswa, kemudian siswa diminta untuk menirukan setiap gerakan tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan salah satu keterampilan proses psikomotor pada tahap. Oke, jadi untuk keterampilan proses psikomotor itu ada 5 ya. Yang pertama ada imitasi. Imitasi itu artinya meniru. Jadi kalau ini yang sesuai di soal ini kan meniru tanpa terkecuali ya, meniru semua gerakan tanpa terkecuali, berarti ini maksudnya imitasi yang E. Nah, kemudian selanjutnya itu ada manipulasi. Manipulasi itu merupakan keterampilan untuk menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, tapi dia mengembangkannya dengan referensi, begitu ya, melalui observasi dari contoh tersebut. Bukan seperti ini. Kalau yang di soal ini kan meniru tanpa terkecuali. Nah, itu masuknya yang imitasi. Kalau manipulasi itu sudah diubah.
Kemudian kalau presisi itu berarti secara independen melakukan keterampilan untuk menghasilkan produk dengan akurasi, proposisi, dan juga ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini biasanya dinyatakan sebagai tingkat mahir. Jadi presisi itu sudah di tingkat mahir begitu ya. Kemudian ada namanya artikulasi. Artikulasi itu artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Kemudian yang selanjutnya ada naturalisasi. Kalau naturalisasi ini merupakan menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang sudah ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas dan setelah otomatis sadar penguasaan aktivitas dan juga penguasaan keterampilan gitu. Jadi ini sudah tingkat yang tertinggi ya untuk naturalisasi. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya. Saat proses belajar mengajar, guru membagi kelompok dan selalu meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saat presentasi, guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk memberikan pendapatnya ataupun memberikan pertanyaan terkait hasil diskusi. Hal tersebut merupakan salah satu pembelajaran ranah afektif pada kategori. Oke, jadi untuk ranah afektif di sini masuknya ke kategori menanggapi ya, sudah jelas. Kalau yang A penerimaan, menanggapi, penilaian, pengelolaan atau karakterisasi. Ini maksudnya yang menanggapi karena kan nanti siswa diminta untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terhadap hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Nah, untuk ranah afektif ini memang ada 5 kategori. Mulai dari penerimaan itu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan, kemudian menanggapi tadi, kemudian penilaian itu memberi nilai, penghargaan atau kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Kemudian ada mengelola, itu merupakan konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Jadi sudah mulai mengspekulasikan ya dari apa yang sudah dia terima. Kemudian ada namanya karakterisasi, yang terakhir itu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku. Jadi sudah dari ilmu yang didapat itu sudah masuk ke pola kepribadian dan juga tingkah laku. Begitu. Oke, contoh soal yang terakhir. Untuk mendorong perkembangan moral dan spiritual siswa, seorang guru selalu memberikan aturan-aturan secara tegas mengenai perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Ia juga memberikan hukuman untuk sebuah perbuatan yang salah agar anak dapat menilai baik buruknya berdasarkan akibat perbuatannya. Hal tersebut cocok diterapkan pada proses perkembangan moral dan spiritual anak pada tahap ini, apakah A prekonvensional atau konvensional atau post konvensional atau pasca konvensional atau moral aktual. Nah, kalau misalkan untuk proses perkembangan moral spiritual itu memang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada namanya tahap prakonvensional. Prakonvensional itu diterapkan pada usia 6 sampai 10 tahun. Di mana di sini tindakannya itu lebih orientasi pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salah, yaitu dia lebih condong memberikan hukuman atau memberikan apresiasi pada perbuatan yang sudah dilakukan agar anak itu dapat menilai baik buruknya itu berdasarkan perbuatannya itu. Jadi ini lebih cocok ke prakonvensional ya. Yang pertama, jadi lebih ke tegas, aturan-aturan dan tegas. Kalau misalkan tahap yang kedua itu konvensional, itu mulai 10 sampai 17 tahun. Itu meliputi aspek good boy orientation atau orientasi perbuatan yang baik dan menyenangkan. Jadi kita lebih care dengan anak, itu lebih menyenangkan diskusi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada post konvensional atau pasca konvensional. Ini meliputi ada legalitas kontak sosial. Jadi lebih ke kontak sosial. Orang mulai peduli pada hak individu, dan yang baik itu merupakan disepakati oleh mayoritas masyarakat. Jadi dia lebih ke masyarakat, sudah tahu
mana yang baik itu berdasarkan apa yang ada di masyarakat begitu. Jadi itu masuk yang post konvensional. Nah, yang di soal ini masuknya ke yang pre konvensional atau yang A. Oke teman-teman, itu dia untuk beberapa contoh soal yang masuk dalam kategori pedagogik ya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.